Mudah-mudahan tidak tidak redundant materinya ya. Nanti kalau misalnya redundant bilang saja ini sudah pernah gitu. Baik, pada materi sebelumnya kita pada saat membahas SVM, linear classification, itu kita tahu adanya loss function gitu ya. Nah, di sini ada dua fungsi dalam machine learning, ada score function, kemudian ada loss function. Nah, score function di sini pada regresi ya, saya tidak mengulangi regresi karena saya rasa sudah pernah disampaikan oleh Pak Idam ya, mungkin di linear regression di mata kuliah INCAR gitu ya. Bagi yang tidak ikut INCAR mungkin nanti coba dibaca dulu, yaitu tentang linear regression. Nah, di sini ada yang namanya score function ya, untuk mencari nilai fungsi klasifikasinya, kemudian loss function untuk mengukur errornya. Di sini ada SVM loss function, ini dinotasikan dengan L sama dengan 1/n, kemudian dari I1 sampai ke N data di sini ya, LI. Kemudian di sini LI itu diperoleh dari sigma nilai sigma dari maksimum SJ min SYI plus 1. Kemudian kalau softmax loss function itu dinotasikan dengan logaritmik, yaitu Euler pangkat SYI per sigma J ESC. Nah, di sini nanti ada hubungannya dengan optimasi ya, optimasi. Nah, bagaimana kalau kita akan menentukan kualitas dari bobot saat ini pada mesin ya, pada mesin classifier gitu ya. Nah, yang harus kita lakukan di sini adalah kita mengoptimasi nilai matriks W sehingga loss-nya itu minimum. Nah, di sini optimasinya sebagai contoh membentuk sebuah layaknya Gaussian ya, Gaussian. Kemudian ini score function-nya, ya. Nah, ini mencari nilai minimum loss-nya. Nah, kemudian di sini optimasi itu bisa dilakukan dengan random search, yaitu dengan mengenerate bobot secara random, kemudian menghitung nilai kerugian atau loss-nya, kemudian coba beberapa kali, kemudian simpan nilai bobotnya. Nah, analoginya di sini adalah layaknya kita berteleportasi dengan si bobot tadi ke loss location yang berbeda atau ke lokasi kehilangan atau kerugian yang berbeda. Nah, random search di sini seperti misalnya titik pertama, kemudian kita ambil lagi misal secara acak, muncalannya itu terjadi secara acak gitu ya. Kita ambil secara acak. Nah, di sini kita bisa menggunakan gradien untuk mengurangi atau meminimumkan suatu fungsi, ya, lokal minima. Nah, sering juga disebut sebagai gradient based learning atau gradient descent misalnya. Nah, ini adalah algoritma untuk menemukan nilai minimum lokal atau lokal minima dari suatu fungsi. Ya. Nah, tadi tujuannya adalah untuk meminimumkan loss function tadi. Nah, gradient
base learning di sini dilakukan dengan cara menghitung kemiringan loss ya atau kerugian tadi jika kita memindahkan W atau bobot tadi ke lokasi yang baru. Atau di sini dinotasikan dengan delta WL. New location of loss function-nya, nilai loss-nya. Ya. Nah, kemudian selanjutnya kita memindahkan bobot tadi untuk mengikuti kemiringan yang terbesar. Nah, selanjutnya ada beberapa jenis cara untuk menghitung gradien. Yang pertama adalah kita bisa menghitung gradien numeriknya. Nah, ini menggunakan iterasi. Kemudian kalau gradien analitik itu kita menggunakan kalkulus gitu ya. Nah, pertama numerical gradient di sini untuk setiap dimensi bobot, pindahkan nilainya secara sedikit demi sedikit, kemudian hitung dan catat nilai gradien atau perbedaan kerugian dari dimensi tertentu, kemudian perbaharui nilai B berdasarkan nilai gradien setiap dimensinya, kemudian di sini selanjutnya adalah mengupdate nilai W berdasarkan gradien setiap dimensi. Nah, di sini untuk numerical gradient itu dihitung menggunakan dfx per dx, kemudian sama dengan limit dari h sampai dengan 0, fx plus h dikurangi fx per h. Nah, h di sini adalah ukuran langkah dengan batas 0. Tapi biasanya sampai dengan 1 pangkat E-5. Dalam beberapa dimensi, vektor turunan itu disebut sebagai vektor gradien. Nah, turunan pada setiap variabel itu memberitahu kita bahwa nilai sensitivitas dari ekspresi persamaan ini. Nah, kita juga bisa menghitungnya menggunakan center difference formula, di mana dfx per dx itu sama dengan limit dari h sama dengan 0, fx plus h dikurangi fx min h per 2h. Ini untuk numerical gradient. Nah, kita coba contohnya di sini. Nah, misal di sini ada data ya. Di sini ini adalah bobotnya 0,3 sampai dengan dan seterusnya ini. Kemudian di sini kita menghitung W plus H-nya, di mana H-nya itu adalah 1E pangkat min 4 ya di sini. 0,0001 sana. Nah, kemudian di sini kita akan menghitung nilai DW-nya. Nah, nilai DW-nya itu dihitung dari 1, misal di sini 1,25 322 min 1,25347 per 0,0001. Itu sama dengan min 2,5. Nah, ini menghitung nilai DWI. Nah, kemudian selanjutnya kita hitung nilai DW-nya itu dari 1,25 sekian dikurangi 1,25347 ya. Dibagi 0,0001 hasilnya adalah 0,6. Nah, sekarang di sini kita dapatkan loss-nya, nilai loss-nya adalah 1,25 tadi ya. New loss-nya sekarang 1,25353. Nah, ini dihitung dari nilai delta L tadi. Delta loss-nya. Nah, kemudian di sini kita hitung kembali current loss-nya sekarang 1,2537. New loss-nya itu untuk W 0,7
75 plus H hanya adalah 0,0001, maka di sini kita dapatkan current loss dibagi dengan new loss, dikurangi dengan new loss dibagi dengan 0,0001 itu adalah 0. Nah, masalah pada numerical gradient adalah ini cukup lambat ya. Jadi di sini pada numerical gradient itu perlu melakukan iterasi di semua dimensi data. Dan itu sangat lama untuk dilakukan ya. Karena kita lihat sebelumnya dia dilakukan untuk tiap perhitungan bobotnya. Ya, jadi satu persatu secara kontinu gantian gitu ya, diiterasi. Nah, ini yang membuat perhitungannya menjadi lambat. Kemudian pendekatannya di sini tergantung pada nilai step size hanya di sini. Nah, namun dia lebih mudah untuk ditulis di sini ya, maksudnya untuk diformulakan, yaitu dfx per dx itu sama dengan fx limitasi dari fx plus h min fx per h. Nah, pada deep networks atau convolutional network di sini kita lihat ini adalah layer inputannya, kemudian sebanyak ini ada max pooling, kemudian ada ReLU layer dan seterusnya, itu berisi bobot dengan ribuan parameter. Nah, kemudian untuk layer terakhirnya itu berisi loss-nya atau loss function-nya. Nah, kemudian pada analytical gradient di sini, fungsi loss-nya itu adalah fungsi dari bobot saja. Nah, gradient di sini hanyalah sebuah generalisasi dari turunan atau derivatif fungsinya. Ya. Nah, di sini L itu sama dengan 1/n LI ya, sigma ini. Kemudian tadi ini loss function ke I ya. Nilai loss-nya itu didapat dari sigma maksimum 0,sj min SYI plus 1, di mana S itu adalah Fx, W dan Fx, W didapat dari Wx plus B. Nah, sehingga di sini kita menghitung besarnya delta WL. Nah, di sini turunan gradien itu akan membawa nilai gradiennya di forwardkan gitu ya, itu menggunakan backpropagation. Jadi ini nilainya tepat ya, eksak, tidak ada pendekatan atau perkiraan nilai. Kemudian lebih cepat dan efisien. Kemudian di sini tapi rawan kesalahan karena kita harus menghitungnya dengan secara matematis gitu ya. Nah, di sini biasanya yang melakukan proses gradient analitik ini adalah library. Jadi bisa menggunakan library. Nah, pada prakteknya di sini saat kita menggunakan analitik gradient, itu kita harus selalu memeriksa implementasinya dengan numerical gradient. Nah, hasil dari gradient analitik itu harus mendekati dengan numerical gradient. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa model tersebut lulus dari gradient check. Gitu ya. Nah, neural network. Jadi, kalau kita bilang neural network, itu adalah suatu algoritma machine learning yang bekerja mengadopsi
kerja dari neuron sel-sel syaraf yang ada di tubuh manusia. Tapi bukan berarti si neural network ini bekerja layaknya atau persis dengan neural network, tidak. Dengan neuron yang ada pada manusia, tidak. Jadi yang diadopsi itu hanyalah ada sinapsis, kemudian ada neuronnya yang mengantarkan di sini analoginya dengan bobot, kemudian ada simpul node-nya. Nah, itu layaknya jadi diadopsi dari kerja neuron yang dimiliki oleh manusia. Dan sekarang di sini komponen utama dari sebuah neuron itu sebenarnya hanyalah sebuah fungsi linear sederhana, gitu ya. Kalau di dalam logistic regression itu kita mengenal ada bobot, kemudian ini adalah inputnya, kemudian ini adalah activation function-nya ya, atau fungsi yang digunakan untuk melakukan klasifikasi, maka di sini neuron itu bekerja menggunakan simple linear function. Gitu. Nah, neural network sendiri itu hanyalah serangkaian atau setumpukan neuron di mana setiap koneksi antar neuronnya itu didahului oleh suatu fungsi non-linear. Ya. Nah, sebelumnya jika kita ada satu neuron itu mampu membuat suatu garis untuk membagi kelas 1 dan kelas 2, ini ya, atau kelas 1 dan kelas 0, maka ketika kita punya 2 neuron, itu kita bisa membuat 2 buah garis. Nah, intinya 2 buah garis, dan kita akan mengcombine mereka ke dalam satu klasifikasi. Gitu. Nah, ini intinya begini, konsep dari neural network. Jadi kita balik ke basicnya dulu. Nah, seperti ini. Ini sebuah klasifikasi, gitu ya, sistem klasifikasi. Nah, di sini pada single layer ya, input layer, kemudian di sini ada output layer, kita punya linear store function Y sama dengan WX. Ini X, kemudian ini Y-nya. Nah, setelah kita di sini punya 2 layer ya neural network, maka kita bisa menuliskan fungsinya dengan 2 layer neural network W2 dikali fungsi W1.x ya. Di sini. Kemudian kalau misalnya ada 3 layer di sini, maka kita bisa menuliskannya dengan Y sama dengan W3 dikali dengan fungsi W2, kemudian W2-nya dikali dengan fungsi W1.x. Ada input layer, kemudian dia punya hidden layer, 2 hidden layer, dan output layer. Nah, single neural network itu sering disebut sebagai single layer perceptor. Kemudian 2 layer neural network itu sering disebut sebagai one hidden layer neural network. Kemudian 3 hidden layer itu sering disebut sebagai 2 hidden layer neural network. 3 lapisan berarti di sini ada lapisan hidden layer-nya. Kemudian di sini layer itu adalah bobot itu disematkan di sana gitu ya. Jadi pada layer itu adalah bobot ketika kita menerapkan atau menempatkan suatu bobot di sana. Terpasang ya, di mana suatu bobot itu terpasang. Nah, sebuah jaringan
dengan 2 atau lebih lapisan itu disebut sebagai multi-layer perceptor. Nah, ini disebut sebagai multi-layer perceptor. Nah, dengan meningkatnya jumlah dan ukuran itu sama dengan meningkatkan kapasitas dari jaringannya. Nah, neural network dengan lebih banyak neuron dapat mengekspresikan fungsi yang lebih rumit di sini. Nah, selain itu dia juga bisa belajar mengklasifikasikan data yang lebih rumit juga. Nah, trade-off-nya di sini mirip dengan overfit data training. Nah, bisa kita lihat di sini pada non-linear data itu kita perlu mempelajari representasi data yang kompleks. Nah, jika tidak, maka neural network itu hanya akan berfungsi sebagai fungsi linear saja. Fungsi linear berarti dia hanya bisa membagi dua buah data tersebut menjadi kelas 0 dan kelas 1 misalnya. Nah, lebih banyak lapisan dan neuron itu dapat mendekati fungsi yang lebih kompleks. Nah, lebih banyak neuron itu sama dengan lebih banyak kapasitas dan lebih mungkin untuk menyesuaikan data. Nah, sebagai contoh di sini, ketika kita ingin membentuk two-layer neural network, kita hanya membutuhkan 11 baris Python. Misalnya, di sini kita menggunakan NumPy, kemudian ini adalah array datanya, ini data, ini targetnya. Kemudian ini kita set learning rate-nya, kemudian ini kita set maksimum epoch-nya, kemudian ini adalah parameternya, panjang data, dari data 0 ini ya. Kemudian n hidden layer di set 4, not hidden itu 4, not output-nya 1. Kemudian di sini bobot yang pertama itu 2 kali nilai n param, n hidden layer, min 1, ini diambil dari random, nilai random dari NP array-nya ya, dari array, nilainya di set random, kemudian W2-nya juga. Kemudian untuk tiap data pada sampai dengan epoch yang terakhir, yaitu 60.000 di sini, kita menghitung nilai A1 dan A2-nya. Di sini 1 plus NP dot eksponensial dari min NP dot data, W1, kemudian A2-nya di sini juga A1, W2, berarti ini hasil dari data ya, data yang diambilkan dari A1, A2 ini. Kemudian errornya itu dihitung dari target, ya kita punya target, nilai target di sini dikurangi dengan nilai A2. Kemudian D2 itu sama dengan error dikali A2 dikali dengan 1 min A2, kemudian D1 itu diperoleh dari D2.W2.T, ya. Kemudian di sini transpose ya ini, kemudian A1 dikali 1 min A1, kemudian W2 itu dijumlahkan dengan dirinya sendiri ditambah dengan A1T dot D2 dikali dengan learning rate, kemudian bobot yang pertama weight 1 itu dihasilkan dari W1 yang sebelumnya old W1 dikali dengan data.T D1 dikali dengan learning rate-nya. Nah, sekarang kita masuk gradient pada neuron. Misal di sini kita punya struktur neuron, ya. Struktur neuron di sini kita punya inputan X1, X2, kemudian ada bobot W1, W2, kemudian ini function-nya. Nah, di sini kita dapatkan nilai X1 sama dengan min 3, W1 sama dengan 3, W22, di sini ada 4 sama min 3. Maka Fx, W itu sama dengan 1/1 plus E pangkat min V. Nah, ini adalah sigmoid activation function, ini ya.
sigmoid activation function. Nah, pada sigmoid ini menurut Fawcett itu punya rentang nilai 0 sampai 1. Nah, ini adalah definisi fungsinya ya. Nanti dia akan membentuk suatu grafik seperti ini. Ini grafik sigmoid, ini untuk fx-nya. Dan ini 1, ini 0 ya. X-nya. Nah, maka di sini kita peroleh V sama dengan X1.W1 kemudian plus X2.W2. Nah, selanjutnya di sini kita peroleh nilai X1-nya, neuron gate-nya, min 3, kemudian W1-nya 3, X2-nya sama dengan 4, W2-nya 2. Nah, dari sini kita peroleh, kita kalikan tadi, kemudian kita jumlahkan di sini. Nilainya adalah min 9, kemudian di sini nilainya adalah 8. Yaitu A diperoleh dari min 3 dikali dengan 3 sama dengan min 9. Kemudian XB, di sini titik B itu diperoleh dari X2 dikali W2. Nilainya adalah 8. Ini pada fase forward ya, pada fase forward di sini. Nah, fase forward di sini mengaplikasikan di mana tiap-tiap unit input itu menerima sinyal XI, unit input ya di sini, dan meneruskan sinyal tersebut ke semua unit pada lapisan yang ada di atasnya. Nah, tiap unit tersembunyi tadi itu menjumlahkan sinyal-sinyal input yang terbobot tadi, yaitu X dot dikali dengan bobotnya. Nah, di sini kita menggunakan fungsi aktivasi sigmoid tadi ya. Nah, tiap-tiap unit output menjumlahkan sinyal input terbobot tadi. Tadi dijumlahkan dengan yang sebelumnya ya, yang sebelumnya. Nah, ini di sini ada min 1, yaitu V sama dengan A plus B. Min 9 ditambah 8 itu min 1. Kemudian kita gunakan fungsi aktivasinya 1/1 plus E pangkat min V, itu hasilnya adalah 0,27. Nah, sekarang kita coba untuk menghitung loss function-nya, yaitu di sini delta L per delta Y sama dengan 0,3. Turunannya ya, ini di sini. Nah, yang kita butuhkan di sini adalah delta L per delta W1 dan delta L per delta W2. Nah, pada fase backward-nya di sini, tiap-tiap unit output itu menerima target pola yang berhubungan dengan pola input pembelajaran. Nah, di sini kita menghitung informasi errornya, ya. Nah, delta Y per dV itu sama dengan min E pangkat min V per 1 plus E pangkat E min V kuadrat sama dengan 1 min Y dikali Y, aksen ya di sini ya, sama dengan Y hat ya, Y bertopi itu ya, min Y hat kuadrat. Nah, hasilnya adalah 0,197. Nah, ini adalah nilai gradiennya dan ini adalah nilai lokal gradien. Nah, masih pada fase backward di sini
Kita menggunakan chain rule. Ini tadi gradient. Ini adalah lokal gradientnya. Sebentar. Lokal gradient. Nah, menggunakan chain rule, delta L per delta V sama dengan delta Y hat per delta V dikali delta L per delta Y hat. Di sini berarti 0,3 dikali dengan 0,197. Hasilnya adalah 0,059. Nah, ini berarti kita masuk ke hidden layer-nya. Nah, setelah kita dapatkan delta L per dV tadi, posisi backward-nya, kita dapatkan 0,059 ya di sini. Posisinya di sini. Nah, sekarang V sama dengan A plus B. A plus B di sini A-nya adalah min 9 dan 8, ya. Di sini. Delta V DA, ya, karena di sini backward, ya, di sini kalau langsung forward-nya langsung min 9 sama 8. Kemudian delta V per delta B itu sama dengan 1. Nah, sekarang kita menghitung nilai delta V, delta L per delta A sama dengan delta V per delta A dikali dengan delta L per delta V, yaitu 0, karena di sini nilainya ini adalah sama dengan 1, maka nilainya 1 dikali 0,059. Hasilnya adalah 0,059. Sorry. Nah, ini. Kemudian delta V per delta B dikali dengan delta L per dV itu hasilnya adalah 0,059 juga. Nah, setelah itu di sini kita peroleh nilainya XI sama dengan min 3, WI sama dengan 3, kemudian X2 sama dengan 4, dan W2 sama dengan 2. Maka di sini DL per DA, delta L per delta A sama dengan delta L per delta B itu sama dengan 0,059. Kemudian A itu dihitung dari XI dikali WI. Kemudian delta A per delta X1 sama dengan WI itu sama dengan 3, W1 sama dengan 3. Kemudian delta A per delta W1 itu sama dengan X1 yaitu X min 3. Maka di sini delta L per delta W1 itu sama dengan delta A per delta W1 dikali dengan delta L per delta A. Ya, karena dicoret-coret. Hasilnya di sini delta A per DW adalah min 3 dikali dengan delta L per delta A itu sama dengan 0,059. Hasilnya adalah minus 0,177. Nah, kemudian sekarang nilai B itu diperoleh dari X2 dot W2 itu sama dengan 8, maka delta B per delta X sama dengan W2, itu sama dengan 2, kemudian delta B per delta W2 itu sama dengan X2, yaitu 4. Maka nilai delta L per delta W2 itu sama dengan delta B per delta W2, kemudian dikali dengan delta L per delta B. Nah, hasilnya di sini ini hasilnya adalah 4, kemudian delta L per delta B itu sama dengan dikalikan 0,059. Hasilnya adalah 0,236. Nah, untuk chain rule sendiri di sini
kita memperoleh nilai delta L per delta W1 itu sama dengan delta A per delta W1 dikali dengan delta Y hat per delta A dikali dengan delta L per delta Y hat. Berarti di sini ini min 3, ini 0,197, delta L per delta Y, itu Y hat itu adalah 0,3, hasilnya adalah minus 177. Nah, kemudian untuk yang W2, delta L per delta W2, itu di sini yang tadi A, gantinya di sini adalah yang B, dan W2 di sini. Nah, hasilnya kemudian dikalikan dengan delta L per delta Y hat. Nah, hasilnya delta L per delta W2 itu adalah 4 dikali dengan 0,197 dikali dengan 0,3. Ya, hasilnya adalah 0,2336. Nah, untuk terhadap X1, maka di sini tinggal delta A per delta X1 itu di 3 dikalikan 0,197 dikali dengan 0,3. Maka hasilnya adalah plus 0,177. Nah, untuk X2 sendiri di sini diperoleh dari delta B per delta X2 dikali delta Y hat per delta B dikali dengan delta L per delta Y hat. Nah, diperoleh 2 dikali 0,197 dikali dengan 0,3. Hasilnya adalah 0,118. Nah, berarti nanti kalau misalnya kita punya hidden layer yang jauh lebih banyak, maka atau dengan input faktor feature yang lebih banyak, maka di situ kita harus melakukannya secara operasi pemfaktoran. Baik, kemudian di sini chain rule factorize, di sini X adalah misal 32, W adalah min 34, maka X dot W itu min 1, hasil sigmoidnya adalah 0,7, hasil lossnya 0,3, Y min Y kuadrat itu di sini hasilnya adalah 0,197. Nah, kemudian di sini DY itu adalah 0,059, DY.W transpose adalah 0,177, kemudian 0,236. Kemudian X transpose DY itu hasilnya adalah 0,177 untuk baris yang pertama, yang keduanya vektornya adalah 0,118. Masih tentang gradien di sini ya. Pada neural network, jika hanya terdapat satu layer saja, kita bisa menyederhanakannya menggunakan fungsi derivatifnya, ya. Delta L per delta W. Kemudian untuk yang input layer dan output layer, kemudian kalau ada targetnya, itu kita menghitungnya menggunakan gradient. Sorry. Sebentar. Oke ya, langsung masuk ke multilayer derivatif dulu kalau gitu.
Nah, kalau misalnya di sini tadi itu kita sudah tahu untuk mengkalkulasi DL per delta L per delta W, kemudian untuk gradiennya adalah delta L per delta Y hat tadi untuk yang single layer, maka untuk multi layer derivatifnya di sini itu kita peroleh dari 1 per 1 plus E pangkat minus W3 per 1 per minus W2 dikali 1 per 1 plus E pangkat min W1X. Itu ya. Ini input layernya, hidden layer pertama, hidden layer kedua, di mana setiap node-nya ini itu di plot ke setiap node di depannya atau di hidden layernya. Gitu ya. Nah, ini untuk perhitungan nilai gradiennya. Nah, maka nilai delta L per delta W-nya itu akan lebih complicated, gitu ya. Nah, kita di sini harus memodifikasi fungsi, kemudian melakukan turunan ulang dari awal, gitu ya. Nah, oke. Nah, di sini pada back propagate gradient kita menghitung nilai gradiennya itu satu per satu, di mana yang harus kita ingat itu di sini ketika kita menghitung gradien itu kita mendapatkan nilai delta W dan delta X. Ini untuk layer hidden layer yang pertama terhadap inputannya, di mana A sama dengan FW1X, kemudian untuk antar hidden layer dengan hidden layer selanjutnya, yaitu A2 sama dengan FW2A1, kemudian Y bar itu sama dengan FW3A2. Nah, terhadap ini adalah targetnya. Nah, selanjutnya adalah di sini output gradient itu diperoleh dari external gradient dikali lokal gradientnya. Nah, ini ketika dari output di propagate balik ya, itu dihitung dari delta L per delta W3 gitu. Nah, kemudian dari target terhadap outputnya itu bisa dihitung dari delta L per delta Y hat. Berarti kita punya nilai target dan ini adalah expected output atau output hasil pengklasifikasian atau nilai hasil machine learning-nya. Dalam hal ini backpropagation. Nah, ini tahapannya. Selanjutnya menghitung DLT delta A2, delta L per delta A2, kemudian DL per delta W2, kemudian DL per delta A1, kemudian DL per delta W1. Nah, ini sering disebut sebagai backpropagation. Output gradient itu sama dengan external gradient dikali dengan local gradientnya. Atau di sini backpropagation-nya adalah DL per DA itu sama dengan delta Y per delta A dikali delta Y, delta L per delta Y, kemudian DL per delta L per delta B itu sama dengan delta Y per delta B dikali dengan delta Y
per delta Y, delta L per delta Y. Dari eksternal gradient dikalikan dengan lokal gradientnya. Nah, kemudian pada backward propagation error di sini kita menghitung gradient bobot dalam fungsi yang ditumpuk dengan mengalirkan nilai kesalahan gradiennya yang dihitung pada ujung output dan didistribusikan mundur ke seluruh lapisan jaringan. Contohnya, pseudocode-nya, ini kita mendefinisikan fungsi inputannya, ya. Kemudian di sini ini untuk mendefinisikan backward-nya. Ini untuk dari tiap layer-nya, forward-nya. Kemudian return to loss. Kemudian di sini untuk backward-nya itu di sini tiap layer-nya juga ya. Dan return to gradient. Nah, untuk forward-nya di sini kita gunakan nilai X, kemudian Y, kemudian di sini ada output Z-nya, maka nilai Z-nya itu adalah X dot Y, ini return Z. Kemudian untuk backward-nya, itu diperoleh dari delta L per delta Z untuk loss-nya. Kemudian untuk dx dy-nya itu diperoleh dari gradient X dan gradient Y, atau dari delta L per delta X dan delta L per dy. Nah, kemudian di sini berarti bisa kita tuliskan untuk fungsi forward-nya, itu Z sama dengan X dot Y, kemudian self dot X sama dengan X, self dot Y sama dengan Y. Ini berarti nilai dari X-nya. Kemudian di sini return Z. Untuk backward-nya itu dx sama dengan self dot y dikali dengan dz-nya, atau di sini dz per dx dot dl per dz, kemudian dy itu self dot x dikali dengan dz-nya. Ini adalah implementasi dari dz per dy dikali dl per dz. Kemudian return dx dy. Nah, selanjutnya, jika kita meng-create single layer menggunakan API, itu ya, itu di sini kita bisa menggunakan fungsi sigmoid, ya, sigmoid, kemudian forward x, w, p, p-nya nilai biasnya, kemudian errornya adalah y min. Misal di sini ada konstanta 12, kemudian nilai errornya adalah nilai error dikuadratkan. Kemudian sigmoid backward-nya itu kita menghitung nilai dw, db, dan dx-nya. Nah, sehingga di sini untuk backward itu kita hitung dari dv dengan inputan dv, x, w, dan b-nya. Nah, pada multi-layer perceptron, di sini kita punya input layer, kemudian hidden layer, dan output layer-nya. Berarti di sini kita punya nilai L1 dan L2 di sini. Ini sigmoid forward X, W0 dan B0 inputannya. Kemudian forward-nya kita peroleh dari L1 di sini, fungsi aktivasi sigmoid ya di sini. Kemudian ini W1, kemudian B1. Ini nilai errornya. dv2 kita panggil menggunakan sigmoid backward. Error, kemudian di sini ada
dikurangi dengan konstanta 12 di sini. Kemudian DW1, DB1L1D itu menggunakan backward, DV2, L1, W1, B1. Kemudian DV1 atau kita pakai sigmoid backward lagi untuk L1D inputannya dan L1. Kemudian DW0, DB0, DX itu diperoleh dari pemanggilan fungsi backward DV1 X W0, B0. Nah, ini yang bisa kita gunakan dari function backward dan forward yang sudah kita buat sebelumnya. Baik, summary-nya di sini. Neural network itu akan menjadi sangat besar. Sifatnya tidak praktis untuk menuliskan semua rumus gradien dengan kita menghitung dengan tangan gitu ya, untuk seluruh parameter. Nah, backpropagation di sini sifatnya adalah aplikasi rekursif dari aturan chain rule sepanjang grafik komputasi untuk menghitung gradien dari semua input atau parameternya. Nah, implementasinya adalah kita ingin mempertahankan nilai struktur grafnya menggunakan forward dan backward function. Nah, sekarang kita masuk ke gradient based learning. Nah, pada backpropagation gradient itu kita mengikuti nilai slope-nya. Nah, gradient di sini adalah nilai yang perlu kita tambahkan ke dalam bobot atau parameter sehingga nilai loss-nya itu akan berkurang. Nah, kita masuk ke gradient score. Ini pernah kita bahas, jadi ini coba untuk saya cepat menampilkannya. Nah, ini untuk multi-class SVM gradient, kita mencari nilai skor untuk masing-masing kelas, ya. Untuk cat yang dideteksi sebagai cat itu nilai skornya itu berapa, gitu ya. Ketika dia itu benar antara sistem dengan sesungguhnya dengan truth-nya, berarti nilai loss-nya berapa. Tuh. Di sini ini nilainya adalah nilai loss-nya di sini 0, kemudian di sini nilai loss-nya 12,9, kemudian di sini nilai loss-nya adalah 2,9. Nah, dari sana kita menghitung nilai marginnya ya dengan maksimum 0,xj min sj plus 1, kemudian positif skornya itu diperoleh di sini jadinya adalah 1, 0, dan 2. Nah, selanjutnya dari sini kita menghitung DXIJ untuk mean positive score pada nilai 1 jika marginnya itu lebih besar dari 0, kemudian nilainya negatif ketika J sama dengan YI, dan yang lainnya adalah sama dengan 0. Nah, di sini untuk delta X sama dengan delta X per N, ini nilai skor yang lebih besar dari 0 ya, itu kita peroleh DX min 3 sepertiga 0, 0, 0, 0, sepertiga, dan min 2/3. Sebentar. Nah, untuk softmax gradient di sini, karena kita menggunakan logaritmik ESYI per sigma JE SJ, pangkat SJ, maka untuk nilai ini kita peroleh probability Y terhadap X adalah Euler pangkat SYI per sigma J ESJ. Nah, di sini ada 0,13, 0,03, 0,42, 0,87, 0,92, 0,57, 0, 0,05, dan 0 di sini.
Oke. Nah, setelah itu nilai dx-nya kita hitung dari probability y terhadap x min y. Kemudian kita menghitung nilai delta x sama dengan delta x per n. Nah, itu untuk menghitung nilai softmax gradiennya. Nah, sekarang kita masuk ke gradient descent. Gradient descent itu adalah suatu algoritma optimasi orde pertama. Nah, ini digunakan untuk menemukan minimum lokal dari fungsi menggunakan gradient descent ini diambil langkah yang sebanding dengan nilai negatif dari gradien atau perkiraan gradien pada fungsi pada titik yang saat ini ya, pada titik sekarang. Nah, jika kita ambil langkah sebanding dengan gradien positif, itu maka akan didapatkan nilai maksimum lokal fungsi tersebut. Nah, prosedur ini dikenal sebagai gradient ascent, yaitu kebalikan dari gradient descent. Kalau kita ngambil nilai positifnya, itu berarti nanti dikenal sebagai gradient ascent. Dan kalau kita ambil lokal minimumnya, itu disebut sebagai gradient descent. Nah, gradient descent itu sering disebut sebagai step descent. Sedangkan gradient ascent itu dikenal sebagai step ascent. Nah, pada gradient descent sendiri di sini ini terkait dengan masalah pengoptimalan, gitu ya. Nah, masalah generalisasi di sini digunakan untuk meminimalkan error pada semua data yang ada, gitu ya, pada semua data fitur yang kita punya. Nah, itu untuk yang gradiennya. Oke, sebentar. Nah, metode ini bekerja dengan memulai dari sebuah nilai awal yang sifatnya itu random atau acak. Dan secara iteratif, aproksimasi atau perkiraan kita tadi itu diperbaiki berdasarkan aturan yang melibatkan suatu gradient atau turunan pertama dari fungsi yang kita ingin minimumkan. Dalam hal ini adalah loss function-nya yang mau kita minimumkan. Nah, gradient itu didefinisikan sebagai kemiringan ke arah mana parameter harus harus pergi untuk meminimalkan kesalahan berdasarkan data saat ini. Sedangkan gradient descent di sini adalah algoritma optimasi iteratif orde pertama untuk menemukan fungsi minimumnya. Nah, pada vanilla gradient descent itu bisa kita peroleh dari W aksen sama dengan W dikurangi alpha di sini learning rate, ini bobotnya, dikali dengan delta W dikali L. Nah, kita bisa memodifikasi, memodifikasi dengan fraksi kecil gradien untuk tiap langkahnya. Nah, bisa kita lihat di sini kita punya initial weight yang kita ambil secara random, kemudian ini adalah gradien yang mau kita create gitu ya. Nah, di sini kita langkahnya akan terus menurun sampai kita menemukan nilai yang paling minimum. Nah, varian dari gradient descent sendiri itu ada 3. Vanilla gradient descent atau sering disebut sebagai full batch gradient descent, kemudian stochastic gradient descent, dan mini batch gradient descent. Nah, untuk gradient vanilla di sini adalah penurunan gradient batch ya, kemudian yang SGD tadi adalah melakukan pembaruan parameter untuk setiap contoh pelatihan. Nah,
SGD sendiri secara teknis ini mengacu pada penggunaan suatu contoh pada satu waktu yang mengevaluasi gradient. Nah, untuk full batch gradient itu dia melakukan perhitungan redundant untuk kumpulan data yang besar karena menghitung ulang gradient untuk contoh serupa itu dilakukan pada setiap pembaruan parameter. Dalam hal ini adalah bobotnya. Nah, stochastic gradient descent itu sendiri menghilangkan redundansi ini dengan melakukan satu pembaruan pada satu waktu. Oleh karena itu, biasanya jauh lebih cepat dan juga digunakan untuk belajar secara langsung. Nah, stochastic gradient descent itu sering melakukan pembaruan dengan variansi yang tinggi dan menyebabkan fungsi tujuannya itu sifatnya fluktuatif, gitu ya. Itu untuk yang stochastic gradient descent. Nanti akan kita lihat ilustrasinya. Nah, SGD sendiri itu sering konvergen jauh lebih cepat dibandingkan dengan gradient descent biasa. Nah, tapi fungsi kesalahan tidak diminimalkan dengan baik seperti dalam kasus gradient descent. Nah, seringkali pada banyak kasus itu nilai estimasinya yang diperoleh dari stochastic gradient descent ini untuk nilai parameternya itu cukup cepat karena mereka mencapai nilai optimal dan terus berosilasi di sana. Nah, itu kita lihat di sini pada vanilla gradient descent itu menggunakan M data pada setiap iterasi, kemudian stochastic gradient descent itu hanya menggunakan satu data pada tiap iterasinya. Pada mini batch gradient descent itu menggunakan beberapa data atau B data pada tiap iterasi. Nah, di sini ketika kita melakukan pembaruan untuk setiap mini batch dari N contoh data ya, contoh data peneliti, data pelatihan, maka di sini besarnya itu 32, 64, 128 atau 256 itu sesuai dengan kapasitas memorinya. Tapi di sini bukan nilai hyperparameter. Nanti nilai hyperparameter kita bahas setelah slide-slide ini. Nah, iteration atau step itu tidak sama dengan epoch. Ya, di sini dia tidak sama dengan epoch. Nah, ketika satu waktu algoritma itu dia menghasilkan, dia melakukan satu propagasi balik, propagasi maju, kemudian propagasi balik, kemudian menghitung kesalahan atau error, kemudian dia memperbarui nilai bobotnya. Nah, satu epoch itu ketika algoritma itu beriterasi dengan seluruh data pada training set. Setiap data itu digunakan pada forward dan backward. Ya, jadi dia digunakan dalam umpan balik dan umpan majunya. Nah, untuk full batch gradient descent ini kita menggunakan seluruh data dalam satu matriks raksasa setiap propagasinya. Maka di sini one epoch itu adalah one iteration. Nah, di sini setiap kotak di sini mewakili matriks yang harus dibuat dan disimpan dalam RAM setiap iterasi. Ya, di sini ada inputan, kemudian layer yang pertama dia punya bobot matriksnya. Kemudian di sini ada activation matrix, kemudian di sini dia menghasilkan gradient matrix yang pertama, kemudian dia masuk ke layer yang kedua, menghasilkan gradient matrix yang kedua lagi, forwardkan kembali, terus sampai layer yang terakhir. Nah, kemudian dengan kita menghitung nilai matrix loss-nya, atau di sini adalah delta L. Nah, matriks aktivasi di sini tidak boleh dihapus sampai pembaruan bobot di akhir backward pass selesai. Nah, setiap aktivasi itu digunakan dalam
pas ya. Nah, di sini kita coba untuk pada data, misal kita punya data 600 kali 10 data trainnya, kemudian ada 2 lapisan, 10 hidden neuron, dan 1 output neuron. Nah, ini untuk data trainnya, kemudian ini alokasi untuk bobot W0, W1, kemudian nilai bias 0, bias 1, kemudian ses layer 1, layer 2, kemudian size errornya, kemudian ini D layer 1, kemudian gradient DW0, DW1, DB0, dan DB1. Nah, ini terkait dengan alokasi pada RAM-nya. Nah, dengan 100 megabyte data dan 10 layer untuk 1000 neuron, totalnya adalah 2 GB RAM setiap epochnya. Nah, ini kenapa kok training dengan backpropagation pada data yang sangat besar itu terkadang memakan waktu yang lama. Nah, misal di sini kita merunning sebuah image net dengan full batch, gitu ya. Di sana ada 1,4 juta citra yang berukuran 1,3 terabyte. Nah, maka berapa lama kita harus melakukan proses training? Kalau semua datanya itu kita gunakan pada satu fase, satu iteration sama dengan satu epoch pada full batch gradient descent. Nah, problemnya adalah memory size sama took a long time to update bobotnya. Nah, sekarang kita masuk ke stochastic gradient descent. Nah, pada stochastic gradient descent di sini dia ada 2 nilai, yaitu nilai perbaikan bobot dan nilai perbaikan pada nilai biasnya. Nah, di sini kita menggunakan satu data pelatihan di setiap propagasinya. Dari M data pada training set, di mana satu epoch itu sama dengan M iteration. Nah, bobot itu diupdate lebih sering di sini. Nah, setiap data di sini menghasilkan gradien yang berbeda-beda. Nah, setiap epoch mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama. Mungkin tidak konvergen ketika mendekati nilai optimal cost-nya. Nah, bisa kita lihat ini ilustrasi, ini goal yang kita inginkan, gitu ya. Kemudian yang terjadi adalah gradient descent itu mencari titik minimum yang kita inginkan langsung, gitu, ya, menggunakan seluruh data. Namun pada stochastic gradient descent dia membentuk fluktuasi istilahnya mengurangi errornya, itu meminimalkan nilai lokal minimumnya itu secara fluktuatif, tapi sama-sama sampai pada titik ini ya, titik yang kita inginkan, minimum lokal minimanya. Nah, pada mini batch gradient descent di sini kita lihat ketika kita menggunakan gradient descent, itu kita menggunakan semua, tapi tidak cukup memorinya. Nah, pada stochastic gradient descent, kita pakai satu, tapi mungkin terlalu lama. Nah, jalan tengahnya adalah kita menggunakan sebanyak mungkin yang kita bisa, di mana bobot itu diperbarui lebih sering. Ya, di sini, sorry, ternyata belum saya. Ini, kemudian, loss-nya itu tidak tersebar sebagaimana fluktuasi pada stochastic gradient descent tadi. Nah, proses konvergennya itu lebih cepat dan lebih baik dari stochastic gradient descent. Nah, pada aplikasi yang jauh lebih besar, di sini data pelatihan yang diolah itu memiliki jutaan sampel, gitu ya.
Nah, oleh karena itu kalau kita menghitung fungsi kerugiannya secara full batch pada proses trainingnya, maka di sana loss-nya itu akan bisa tercapai, tapi butuh waktu lama dan memori yang besar. Untuk satu perubahan parameter saja. Nah, pendekatan yang sangat umum untuk mengatasi problem ini adalah dengan menghitung gradien di atas kumpulan data atau batch dari training datanya. Nah, misal di sini kita membaginya menjadi beberapa mini batch untuk menghitung penurunan nilai minimum dari loss-nya, gitu. Nah, ini dibagi menjadi 64 misalnya untuk train sampelnya. Nah, kemudian di sini ini adalah persamaan untuk penurunan gradien vanilanya, ya, gradien batch-nya. Kinerja untuk stochastic gradient descent untuk setiap pelatihan data itu melakukan penurunan di setiap contoh pelatihan B mini batch, gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat untuk XI, YI-nya pada stochastic gradient descent dan mini batch gradient descent yang beda adalah pembagian dari batch datanya. Nah, sekali lagi di sini dia bukan hyperparameter ya, bukan termasuk dalam hyperparameternya. Nah, ini contoh implementasi atau pseudocode dari vanilla gradient descent. Kemudian ini untuk stochastic gradient descent, shuffle data dulu, kemudian loss function, example, kemudian weight-nya. Dan weight-nya sama dengan weight lama ditambah dengan mean learning rate dikali dengan weight gradient-nya. Dan mini batch gradient descent kita ambil data secara random juga, kemudian kita tentukan batch size-nya itu berapa. Kemudian di sini kita hitung forward backward untuk loss function, kemudian batch dan weight-nya. Selanjutnya weight-nya kita update, yaitu dari weight lama dikurangi dengan minus learning rate dikali dengan weight gradient-nya untuk parameter update-nya. Nah, sekarang kita lihat ini contoh dari stochastic gradient descent, ya. Penurunannya. Ini iterasinya, kemudian ini adalah penurunan loss-nya. Nah, kemudian ini untuk batch gradient descent, ya, dia lebih smooth ya. Dan pada stochastic gradient descent ada titik ekstrim di sini ketika dia menurunkan lokal minimanya. Nah, sekarang kita lihat lagi, ini ada batch gradient descent, kemudian ada mini batch gradient descent, dan ada stochastic gradient descent. Pada semakin banyak iterasinya di sini dia mencapai lokal minima untuk loss function-nya, average loss yang diturunkan ya di sini. Nah, hindari memberikan training contoh dalam urutan yang berarti gitu ya, meaningful order. Nah, mungkin akan membiaskan algoritma optimasinya. Nah, ketika kita itu shuffle data training atau mengacak data trainingnya setelah setiap epoch itu terjadi. Nah, kita masuk ke hyperparameter. Nah, hyperparameter di sini yang dimaksud adalah nilai yang dirancang atau ditetapkan saat merancang suatu jaringan. Nah, ini sangat berdampak pada kinerja jaringan, gitu ya. Nah, biasanya hyperparameter itu kita set sebelum pelatihan, lalu dia di-tuning selama pelatihan itu berlangsung. Nah, contohnya arsitektur hyperparameter, jumlah layernya, tipenya, kemudian jumlah dan
jenis dan ukuran neuronnya, fungsi aktivasinya, terus jenis koneksinya. Pada training hyperparameter itu ada learning rate, regularisasi, kemudian fungsi optimasi, loss function-nya kita pakai apa, kemudian performance metric-nya, dropout-nya. Nah, itu kita set dan dia akan diupdate pada saat proses training berlangsung. Ya, di sini tidak ada value nilai hyperparameter yang tetap. Kita mencoba beberapa kombinasi gitu ya. Ini untuk misal untuk 3 hidden neuron, 6 hidden neuron, ternyata proses pengelompokannya di sini dengan 20 hidden neuron. Di sini kita lihat pengelompokannya ternyata jauh lebih bagus gitu ya, tapi belum tentu bisa jadi ini overfit. Ketika proses training oke, bagus, kemudian tapi pada saat diuji dengan data tes itu jelek gitu misalnya ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya untuk regularisasi bobot ya. Regularisasi bobot di sini misalnya kita menemukan sedemikian rupa sehingga nilai L-nya itu sama dengan 0. Itu ya. Nilainya itu sama dengan 0. Nah, kita punya nilai X, kemudian ada nilai bobotnya, ini nilai V-nya, ya. Kemudian di sini kita punya targetnya, Y-nya. Kemudian dari sana kita misalkan di sini nilainya itu W, di mana nilai loss-nya itu sama dengan 0 gitu ya. Nah, apakah ini unik? Jadi tidak ada nilai W matrix dengan result L sama dengan 0. Nah, hasilnya di sini tidak. Karena 2W itu juga memiliki nilai 0 di sana. L sama dengan 0. Oke, ini adalah nilai W-nya, kemudian ini nilai untuk 2W-nya, mana yang lebih bagus? Nah, ini untuk X1, kemudian W1, W2. W1 dot X transpose sama dengan W2 X transpose. Secara intuitif, mana yang lebih bagus gitu ya. Di sini ada menghasilkan V1, itu data yang ke-0, itu menghasilkan 211, kemudian di sini itu adalah 211 juga. Mana yang lebih bagus di sini? Kita lihat bahwa L2 itu lebih memperhitungkan banyak hal dari inputannya. Nah, lebih baik daripada hanya fokus pada satu nilai saja. Nah, yang diinginkan di sini tidak hanya bobot yang dapat diklasifikasikan dengan lebih baik, tetapi juga membuat bobot itu terlihat bagus gitu ya. Nah, L1 bertentangan dengan L2, di mana L1 ingin membuang bobot yang buruk gitu. Nah, pada weight regulation di sini adalah sebuah proses di mana dia memperkenalkan informasi tambahan untuk memecahkan masalah yang diajukan atau mencegah terjadinya overfitting. Nah, mengukur apakah matriks W itu baik atau tidak. Nah, misal di sini ini tanpa regulisasi, dia fluktuatif, kemudian dengan regulisasi dia itu bisa lebih dilinearkan. Nah, ini adalah weight regulation-nya ya. Fxw sama dengan Wx plus B, L sama dengan 1/n, sigma I sama dengan 1n Li plus lambda Rw, di mana lambda di sini adalah hyperparameternya ya. Di sini ini dia hyperparameter, dia adalah kekuatan dari regulasinya. Secara intuitif, regulasi itu akan memperburuk nilai loss-nya. Tetapi set pengujian berkinerja itu lebih baik.
Nah, nilai Oke, sekarang sudah jam 15.43. Apakah masih ada kuliah, teman-teman? Kalau iya, mungkin saya cukupkan sampai regulisasi dulu ya. Ya, ini regulisasi yang banyak dipakai, itu ada tinggal satu slide lagi ya, saya minta waktunya. Itu ada nilai L1 regulation, ini, ya, kemudian L2 regulation, L1 regulation, kemudian ada elastic net, ya, sigma K, sigma L, beta WKL kuadrat plus WKL, ini adalah nilai apa namanya, positif ya, selalu positif untuk elastic net. Kemudian ada drop out juga, ya, regulisasi, contohnya ini ada maximum regulation atau drop out pada CNN nantinya. Nah, ini contohnya. Ini adalah ketika nilai kekuatan regulisasi itu dalam melakukan pengklasifikasian data. Ketika nilai lambdanya itu adalah 0,01, itu kita lihat proses regulisasinya itu bagus. Ya, di sini. Kemudian ketika 0,01 dia bisa, tapi masih ada data yang missing. Kemudian ketika nilai regulisasinya adalah 0,1, ternyata lebih banyak lagi yang missing di sana. Tidak hanya kelompok merah yang masuk ke kelompok hijau, tapi di sini ada kelompok hijau juga yang masuk ke kelompok merah. Ya. Nah, ini diantaranya untuk weight regulation-nya. Ada dropout, batch normalization, data augmentation, drop connection, kemudian fractal pooling, stochastic depth, kemudian cut out, dan mix up. Oke, mohon maaf saya melebar 15 menit di sini. Mungkin pertanyaan dan demonya nanti masih saya hutang video ya. Mungkin 3 atau 4 video nanti akan saya post ya dalam minggu ini. Mudah-mudahan pada saat minggu tenang itu bisa kalian pelajari untuk persiapan UAS. Ya. Nah, untuk learning rate nanti mungkin saya akan jelaskan di videonya juga. Gitu. Baik, kalau ada pertanyaan, drop pertanyaan kalian di Telegram, gitu ya. Kalau misalnya sudah fix topik dan anggota kelompoknya, silahkan isi di Telegram juga, di list di Telegram. Oke, terima kasih atas perhatian dan kedatangan teman-teman semua di sini. Untuk materi UAS-nya itu adalah materi dari pangpol dari sebelum mid sampai dengan after mid, gitu ya. Ya, porsinya mungkin hanya sekitar 20% yang sebelum mid. 80% itu yang materi setelah after mid, yaitu sampai nanti saya akan post di ada tambahannya yaitu tentang CNN ya. CNN, kemudian visualisasi dan ensemble. Nah, itu. Jadi ada 3 video ditambah 1 video yang tentang ini, tentang lanjutan dari running rate-nya ini sebenarnya hubungannya nanti apa itu overfitting, apa itu underfitting, itu masuk ke sini. Ya, hasilnya bagaimana mengoptimasikannya nanti saya buatkan videonya, ya. Baik, terima kasih teman-teman semua atas kedatangannya. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.